Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas atau SMA di seluruh Indonesia merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Kemendikbudristek menyebut penerapan kurikulum Merdeka jenjang SMA sudah dikaji dan diuji coba. Kurikulum Merdeka dinilai mampu menjadi solusi persiapan siswa menuju pendidikan tinggi. Kita menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari kurikulum 2013. Dan ada juga hal-hal yang perlu dilanjutkan. Nah, kurikulum Merdeka ini menguatkan hal yang perlu dilanjutkan. Contohnya, orientasi pada pendidikan karakter. Itu sudah cukup eksplisit ya di kurikulum 2013. Ini kita lanjutkan dan kita perkuat. Perkuat dengan cara mengurangi materi akademik di tiap-tiap mata pelajaran. Jadi di K13 itu niatnya sudah bagus, sudah ingin mengembangkan karakter anak-anak secara lebih utuh ya, jadi bukan hanya kognitif pengetahuan saja, tetapi dalam desain kurikulum 2013, materi akademiknya itu masih sangat-sangat banyak. Sehingga guru kesulitan untuk melakukan pengembangan karakter, karena materi yang dibebankan pada mereka masih terlalu banyak. Karena itu di kurikulum Merdeka kita kurangi materi akademiknya yang kita bebankan kepada guru. Ini cukup banyak gitu ya pengurangannya. Jadi kalau dibandingkan buku teks kurikulum Merdeka itu dari fontnya dan gambar-gambarnya sudah kelihatan. Fontnya lebih besar, lebih banyak gambarnya, lebih menarik desainnya. Buku teks K13 itu fontnya kecil-kecil karena informasi yang perlu disampaikan memang sangat-sangat banyak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut penghapusan jurusan di jenjang pendidikan SMA menjadi kontroversi karena komunikasi yang tidak terkoordinasi antara Kemendikbudristek dengan stakeholder pendidikan lainnya yang berdampak pada penerapan di lapangan. Sementara pengamat pendidikan Indra Harismiaji mengatakan infrastruktur sekolah dan guru belum siap menghadapi model seperti itu. Masalah IPA IPS ini sebenarnya sudah dipresentasikan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan dibuat secara bertahap di beberapa sekolah-sekolah penggerak. Karena kami mengatakan tesnya, laboratoriumnya adalah sekolah penggerak. Nah, bahwa kemudian dilakukan secara masif, secara nasional, sama seperti kurikulum Merdeka, itu baru kurang lebih beberapa bulan belakangan ini. Itulah menimbulkan kontroversi. Jadi inti dari masalah ini sebetulnya adalah di masalah komunikasi yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, stakeholder pendidikan, dan yang lain-lain. Sehingga kesannya seperti memaksakan sebuah program secara tiba-tiba. Sebetulnya sih tidak tiba-tiba ya, karena memang sudah dibicarakan di DPR dan kami selalu mengatakan kaji dulu dengan baik dan laboratorium itu adalah di sekolah penggerak. Problemnya adalah infrastruktur sekolah kita, guru-guru kita belum siap model yang seperti itu. Ini kan model SKS, siswa milih sendiri, ya kan? Problemnya di sekolah-sekolah kita, bahkan sampai perguruan tinggi, itu semua siswa suruh ngambil mata pelajaran yang sama, mata kuliah yang sama. Karena apa? Itu nanti berhubungan dengan tunjangan profesi guru. Kalau nanti misalnya ada guru yang mata pelajarannya tidak diminati oleh siswa, akhirnya dia bisa nggak dapat jumlah jam yang harus 24 kan untuk mendapat tunjangan profesi, itu yang membuat nggak berjalan, itu problemnya. Kemudian juga infrastruktur di kampus, di perguruan tinggi, dalam merekrut siswa, dalam seleksi mahasiswa, itu juga masih menggunakan streaming IPA, IPS, itu tidak berubah. Nah itu yang membuat di tahun 2013 itu tidak berjalan sesuai dengan desain kurikulumnya. Lah ini 2022 diulang lagi problem yang sama kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.